Hello everyone, perkenalkan nama saya Mutiara Lestari dengan NIM 22006225. Video ini saya ajukan untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Teknologi Informasi dan Media dalam Bimbingan dan Konseling. Pada video kali ini saya akan membahas tentang depresi dan kecemasan, atau sering disebut juga dengan depression dan anxiety. Depresi terjadi karena berawal dari fase stres yang tidak diatasi, sehingga semakin jatuh ke fase depresi. Nah, menurut Atkinson pada tahun 1991, depresi merupakan suatu gangguan mood yang dicirikan dengan tidak ada harapan dan patah hati, tidak mampu dalam mengambil keputusan dalam memulai suatu kegiatan, ketidakberdayaan yang berlebih, tidak mampu untuk berkonsentrasi, selalu merasa tegang, tidak punya semangat hidup, serta mencoba untuk bunuh diri. Sedangkan menurut Ratus dalam Lubis pada tahun 2009, orang yang mengalami depresi akan mengalami gangguan seperti keadaan emosi, fungsional, motivasi, serta gerakan tingkah laku dan kognisi. Jadi, secara sederhana, depresi dapat diartikan dengan suatu perasaan dengan tidak adanya harapan dan suatu pengalaman yang menyakitkan. Depresi terjadi saat stres kemudian berkorelasi dengan kejadian-kejadian dramatis yang baru saja dialami oleh seseorang. Depresi adalah gangguan perasaan dengan ditandai adanya afek disforik, yaitu kehilangan gairah atau kegembiraan, dan disertai dengan gejala seperti gangguan tidur dan menurunnya selera makan. Berikut ini adalah gejala-gejala dari depresi. Yang pertama ada gejala psikis. Dalam gejala psikis ada beberapa poin yang perlu kita ketahui, di antaranya sensitif, kehilangan rasa percaya diri, merasa dirinya tidak berguna, perasaan terbebani, dan perasaan bersalah. Yang kedua yaitu gejala fisik. Dalam gejala fisik, beberapa poin yang perlu kita ketahui yaitu gangguan terhadap pola tidur, menurunnya efisiensi kerja, menurunnya tingkat aktivitas, dan merasa mudah letih dan sakit. Dan yang terakhir ada gejala sosial. Masalah depresi akhirnya akan mempengaruhi lingkungan dan pekerjaan atau aktivitas lainnya yang dijalani. Setelah tadi membahas gejala-gejala dari depresi, selanjutnya ada faktor penyebab dari depresi. Yang pertama ada faktor sosial. Dalam faktor sosial ada beberapa poin yang harus kita ketahui, di antaranya peristiwa hidup, stres kronik yang berkepanjangan, dan masalah interpersonal. Yang kedua ada faktor psikologis. Dalam faktor psikologis ini yang perlu kita ketahui di antaranya kepribadian dan kognitif. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah anxiety. Kecemasan berasal dari bahasa Latin yaitu anxious dan bahasa Jerman yaitu Angst, yang berarti pencekikan. Merupakan kata untuk menggambarkan suatu efek negatif dan rangsangan fisiologis. Pada dasarnya, kecemasan merupakan kondisi psikologis dengan adanya rasa takut dan khawatir, dikarenakan perasaan takut dan khawatir terhadap suatu hal yang belum tentu akan terjadi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anxiety atau kecemasan merupakan kondisi emosi yang menimbulkan rasa tidak nyaman di dalam diri seseorang, dan merupakan pengalaman yang masih abu-abu dengan perasaan yang tidak berdaya atau tidak menentu karena suatu hal yang belum jelas. Selanjutnya ada aspek-aspek dalam kecemasan. Nah, aspek-aspek dalam kecemasan ini dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama perilaku, yang kedua kognitif, dan yang ketiga afektif. Nah, dalam perilaku ini mencakup ketegangan fisik, gelisah, reaksi terkejut, tremor, berbicara cepat, cenderung mengalami cedera, menarik diri dari hubungan interpersonal, menarik diri dari masalah, sangat waspada, dan yang terakhir adalah menghindar. Yang kedua ada kognitif. Nah, kognitif ini mencakup dalam konsentrasi buruk, lupa, perhatian terganggu, salah dalam memberi penilaian, hambatan dalam berpikir, kreativitas menurun, produktivitas menurun, bingung, kehilangan objektivitas, takut kehilangan kendali, takut pada gambar visual, mimpi buruk, dan yang terakhir yaitu kilas balik. Nah, yang terakhir juga ada afektif. Afektif ini mencakup tidak sabar, mudah terganggu, gelisah, tegang, gugup, waspada, ketakutan, kengerian, kekhawatiran, kecemasan,
rasa bersalah, mati rasa, dan malu. Nah, yang terakhir ada penyebab kecemasan. Kecemasan seringkali berkembang dalam jangka waktu yang panjang dan sebagian besar bergantung pada seluruh pengalaman hidup individu. Nah, terdapat 3 faktor utama yang dapat memengaruhi perkembangan pola dasar yang menunjukkan reaksi rasa cemas. Yang pertama ada faktor lingkungan. Lingkungan atau kondisi sosial mempengaruhi cara berpikir seseorang. Hal ini bisa disebabkan oleh pengalaman individu yang berkaitan dengan keluarga, sahabat, rekan kerja, dan lain sebagainya. Yang kedua ada emosi yang ditekan. Kecemasan dapat terjadi apabila individu tidak mampu menemukan jalan keluar terhadap persoalan individu dalam hubungan personalnya. Umumnya, emosi yang ditekan yaitu rasa marah atau frustasi dalam kurun waktu yang cukup lama. Dan yang terakhir ada sebab fisik. Hubungan antara pikiran dan tubuh yang saling berinteraksi dapat menyebabkan timbulnya kecemasan. Hal ini dapat dilihat dalam kondisi misalnya kehamilan atau dalam situasi proses penyembuhan dari suatu penyakit. Pada kondisi-kondisi ini, perubahan yang terjadi lazim muncul, di mana kondisi tersebut menekan individu untuk melalui proses transisi sehingga menimbulkan kecemasan. Oke, sekian pemaparan dari saya tentang depresi dan anxiety. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Semoga ilmunya bermanfaat untuk saya dan juga untuk kita semua. Terima kasih.